Muncul, Bu, semuanya? Muncul, Pak. Muncul ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Baik, Pak Guru. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Soalnya sekarang informasi COVID sedang meningkat, jadi mohon dijaga kesehatannya ya. Siap, Pak Guru. Oke, baik. Semuanya sekarang duduk dulu di tempatnya masing-masing. Ketua kelas, Mas Adeng, mohon disiapkan. Siap. Terima kasih sudah berdoa. Sekarang Bapak absen dulu ya, satu-satu. Mas Maman hadir? Hadir, Pak. Selalu, Pak. Mas Dedi? Hadir, Pak. Mbak Isti? Hadir, Pak. Mas Adeng? Oh, lagi ke belakang ya. Oke, Mas Riza? Hadir, Mas Pak. Jamroni? Ada, Pak. Mbak Alfia? Hadir, Pak. Mbak Rizky? Mbak Riki? Hadir, Pak. Ada pembatasan Hadir. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Semua Pak. hadir, Hadir Pak. semua ya? Oke. Alhamdulillah. Pada sehat ya. Walafiat. Terima kasih. Iya. Oke. Ya, seperti biasa, sebelum mulai belajar, kan ini mulai siang, saya lihat ini masa-masa ngantuk. Nah, supaya nggak ngantuk, seperti biasa, kita punya liel-liel sekolah kita ya. Ikutin saya ya, oke? SMK bisa, intip beda, intip juara. Ayo, silakan dicoba. SMK bisa. Intip juara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Supaya kita semangat. Walaupun sudah jam ngantuk, kita akan tetap semangat. Oke ya. Ya, seperti biasa, ada kata-kata yang menjadi motivasi. Ini buat saya juga dan kalian semua ya. Jangan pernah lelah mencari ilmu, walaupun sampai liang lahat. Itu salah satu hadis yang sangat terkenal ya. Jadi cari ilmu itu dimulai dari buayan ibu sampai kita menjelang mati. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batas usia, hanya berhenti di saat kita mati. Oke, karena kita sudah semangat, kita mengingatkan nih, saya kalian materi dulu ya, sambil mengingatkan. Materi yang sebelumnya kita sudah belajar ya, di sini. Muncul? Muncul, Sudah, Pak. Pak. Muncul ya, baik. Oke, kita akan materi desain media percetakan. Materi yang kita bahas adalah pengoperasian jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Oke, kompetensi dasar yang kita bahas pada pertemuan ini adalah 3.11, yaitu memahami jenis kamera dan alat bantu fotografi. 4.11-nya mengoperasikan jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Oke, indikator yang ingin kita capai adalah peserta didik mampu mendefinisikan jenis-jenis kamera fotografi. Tapi kita akan lebih spesifik ya ke DSLR di sini nanti. Peserta didik mampu mendefinisikan alat bantu fotografi, peserta didik mampu mengoperasikan setting kamera fotografi, dan peserta didik mampu menggunakan alat bantu fotografi. Baik. Materi sebelumnya kita sudah belajar nih di KD 10 menganalisis ilmu fotografi. Jadi siapa di sini yang mau jadi fotografer profesional? Saya, Pak. Bagus. Ya, berarti wajib nih belajar di sini ya. Pahami dulu yang sebelumnya yang kemarin kita sudah bahas. Terus mencari referensi lebih banyak tentang gambar-gambar seperti apa yang bagus untuk diambil. Itu ya materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, tujuan pembelajaran ini di KD 11 ini, 3.11, setelah melakukan kegiatan, diharapkan kalian itu mampu mendefinisikan, mengoperasikan kamera, dan alat bantunya. Kalau kalian mampu mendefinisikan kamera, menggunakan alat bantu, berarti apa yang kita pelajari hari ini, itu sudah tercapai. Ya.
Oke, Bapak juga akan menyampaikan nih teknik penilaian. Apa aja sih yang dinilai dari sini? Yang pertama, itu penilaian sikap. Nah, kalau sikapnya urakan, belajar tidak tertib, berarti sikapnya buruk ya. Perhatikan tuh. Jadi Bapak juga menilai nih penilaian sikap kalian. Kemudian penilaian pengetahuan. Jadi nanti di tes juga nih, ada tes pengetahuan kalian, pemahaman tentang materi yang disampaikan saat ini. Apakah bisa apa tidak? Nanti ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini juga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini kalian akan dites dengan praktek, baik itu secara langsung maupun melalui simulator ya, seperti itu. Kemudian kalian akan dibagikan LKPD untuk bisa mengerjakan ini. Ini LKPD-nya ya, sudah dibagikan via Google. Sebentar ya, saya buka linknya ya. Ini LKPD-nya boleh dicek nanti di Google-nya masing-masing. Ini ada LKPD-nya. Silakan dicek ya. Supaya aman juga, supaya menghemat kertas. Jadi kita via online saja gitu ya. Untuk menghindari pertemuan secara langsung. Karena kita ini di saat COVID. COVID itu sangat berbahaya ya. Pengalaman saya pernah kena begitu. Baik. Setelah LKPD itu, perhatikan ya LKPD-nya apa aja yang harus diisi, perhatikan nanti dipandu lah. Kemudian, oke. Nah, kita tadi ini sudah. Baik. Nah, kamera ya. Kamera itu, siapa yang sudah punya kamera di rumah? Punya apa HP? Saya. Ya. Ada yang kamera DSLR. digital? DSL, Pak, DSLR. Oh, baik. Nah, itu yang akan kita bahas ya, jenis kamera digital ya, kamera digital. Terus perhatikan juga nih, sebelum itu KPD tadi sudah dibagi, jangan lupa ya, kita bagi kelompok, kelompoknya dicampur ya, ada cowok, ada cewek, tapi jangan cinlok ya. Fokus, kita sedang belajar ya, kita jadi tiga kelompok. Setiap kelompok ada perempuannya ya. Itu Pak Maman tuh, Mas Maman. Suka menggoda-goda ya. Iya. Motivasi belajar. Yang penting tidak kebablasan. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan menggunakan kamera, kita akan membahas dulu bagaimana sebelum mengoperasikan, kita harus kenal dulu nih jenis-jenis kamera apa sih yang kita pakai. Nah, kamera yang akan kita pakai itu adalah kamera jenis digital. Oke, saya punya kasus nih. Perhatikan LKPD-nya ya. Dipoto di samping ini. Jenis kamera apa yang dipakai? Terus model kameranya apa? Berapa fokaleng yang dibukakannya, berapa exposure-nya, berapa ISO-nya. Ya, kalian simpulkan ya. Di LKPD di situ ada, silakan tarik, cermati permasalahan ini. Nah, karena nanti kalian akan diuji keterampilannya adalah mengambil gambar. Apakah nanti gambar kalian itu ngeblur, gelap atau yang lainnya itu nanti kita akan lihat di hasil ujian keterampilannya ya. Perhatikan. Nah, saya lihat kalian memang kita akan belajar di sini itu adalah menghasilkan gambar yang bagus dengan apa? Dengan cara melakukan setting ISO, melakukan setting aperture dan melakukan setting shutter speed ya. Oke, perhatikan ya sambil diisi LKPD-nya nih. Lanjut. Nah, kita akan membahas jenis-jenis kamera digital yang tadi nih. Kamera digital itu pengertiannya apa tadi? Mas Maman tadi yang dibilang? Ya, ini benar ya. Ya, itu pengertiannya seperti itu. Makasih sudah baca modulnya ya. Jangan lupa dibaca juga modul karena semua yang ada di sini ada di modul ya. Kalian harus selalu literasi untuk menambah pengetahuan. Jangan selalu minta dibacakan karena kita sudah berbasis permasalahan nih, selalu berusaha mencari solusi atas masalah ya. Oke, nah kamera digital dibagi menjadi 4 ya. Pernah ada yang punya kamera pocket sebelumnya? Ada yang tahu gambarnya punya, gimana? Pernah. Ya, Seperti ini, ada yang punya? Iya, Canon, pernah. Ya, ini kamera Iya, pocket Pak, ya. ya. Ya, fungsinya untuk apa? Apa keunggulannya, Mas Adeng? Itu Pak, keunggulannya itu. Oh iya, betul sekali ya. Terus apa kekurangannya, Mbak Isti? Kekurangannya
kecil. Terus tidak bisa itu mengatur cahayanya kali ya Pak ya. Ya, begitu. betul. Karena ini kamera simple ya, gitu. Kemudian ada yang pernah punya kamera ini sebelumnya? Saya punya Pak. Nah, Punya ya? Punya mahal itu mah Pak. Oh, mahal, ya. Apa nih keunggulannya, Mas Rija, untuk kamera yang ini? Lebih image-nya lebih kental mungkin Pak. Oh, lebih kental, ya siap. waduh. Kekurangannya apa nih? Kekurangannya? Ya begitu. Ya, Mahal Ya. Pak. Mahal Pak. Mahal ya, oke siap ya. Jadi Ribet Pak, bawahnya apa itu Pak? bawahnya ribet ya, terus Iya. seperti itu. Makasih pendapatnya. Oke, terus yang ini nih, siapa yang udah punya nih kamera yang ini nih? Ini biasanya dipakai siapa nih? Ada yang kenal Atta Halilintar? Oh, itu YouTuber, Pak. Kenal Pak. Dia itu, Pak. Ricis. Nah, rata-rata ini kamera yang biasa dipakai sama siapa? Artis Pak. Iya, sama artis ya. Siapa yang pengen nih kamera ini nih? Mahal ya Pak. Nah, oke ya. Jangan lupa ya, nanti kalian juga harus bisa mendefinisikan ini gitu. Karena Oh, iya, Pak. sebenarnya udah ada di modul, baca juga sambil cari definisinya, dicek LKPD-nya jangan lupa. Ya. Nah, ini kamera impian biasanya anak-anak foto style katanya gitu ya. Jadi kamera jenis ini nih. Biasanya ini lumayan ya. Ada yang tahu berapa harga kamera ini biasanya? 5 20 Pak. juta. 8. Ya. 8. 8 ya. Oke, ini setelah di itu, biasanya pernah dapat informasi harganya kurang lebih 25 jutaan ya. Lumayan buat beli motor. Nmax Pak. Nmax ya dapat ya. Murah. Oke. Terus, nah sekarang kita sudah kenal tadi. Ada berapa tadi jenis kamera digital? Ada 4 Pak. Ya, betul ada 4 ya. Wow. Pinter banget ya, siap. Yuk. Sekarang kita akan beralih ke alat bantu fotografi ya. Alat bantu fotografi ini ada berapa macam? Siapa yang sudah baca modulnya? Ya, betul. Ada 2 ya. Apa aja? Ya, alat bantu fotografi pemotretan, satu lagi alat bantu fotografi untuk pencahayaan ya. Ya, betul itu sekali. Oke, nah kita akan ngebahas alat bantu fotografi dulu nih untuk yang pemotretan. Apa nih tudung lensa? Udah ada yang tahu gambarnya seperti apa? Di modul ada gambar ya. Jadi Ya gambar kayak seperti payung ini. Pak, payung. Oh saya. Oh. Berfungsi untuk apa ini? Biar nggak kepanasan Pak. Betul, ya luar biasa ya Mbak Isti. Nah sekarang ada filter ya. Nah filter ini juga sama ya, kurang lebih fungsinya untuk beli pemotretan. Untuk apa coba Mas Adeng? Iya Pak. Ya untuk itu betul sekali ya. Nah ini biasanya anak-anak fotografi pasti bawa yang beginian ya, terlihat keren gitu ya. Nanti cari tahu juga nih fungsinya untuk apa sih ini gitu. Terus ada ini nih untuk apa juga nih ya. Ini untuk pemotretan juga nih. Kemudian ini yang paling simpel ya. Ini kalau yang tripod itu 3 kaki, kalau monopod berapa kaki? 1. Ya betul 1 kaki. Nah ini biasanya yang suka nih. Biasanya studio-studio pada punya begini ya. Namanya apa? Background. Betul ya, untuk fotografi ya. Siap. Nah, sekarang alat bantu fotografi untuk pencahayaan. Siapa yang sudah pernah lihat ini? Fungsinya untuk apa sih? Ya, kelompok Mas Maman? Begini, Pak. Nah, betul untuk itu ya. Nah, ini untuk apa? Mas Rija? Ya, betul. Oke, ya ini untuk apa nih? Mbak Alfia? Ya, betul. Ya, ini untuk apa Mbak Riki? Ya, betul. Ya, yang ini untuk apa? Mas Jamroni? Ya, buat itu. Nah, ini untuk apa? Ya, biasanya alat-alat ini dibutuhkan untuk fotografer yang profesional ya. Ini Ya biasanya jawaban saya salah Pak.
Kalau kita nggak profesional, biasa pakai yang biasa-biasa saja ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengoperasikan setting kamera nih. Siapa yang sudah mahir di sini angkat tangan? Baik, karena kita lagi itu belajar, di modul sudah dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan kamera. Kita lihat dulu tutorialnya ya. Baik. Ini harus tahu nih, harus paham ya, perhatikan videonya ya. Ada suaranya Bapak Ibu? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oh, berhenti. Enggak. Play lagi, Ibu Pak. sudah Play. suara, ngecek suara dulu, ada suara? Ada. Enggak ada. Enggak ada suaranya? Coba maaf. Enggak ada. Ada. Oh, ada. Ada. Kecil. Ada, udah kecil Ada, tapi. oke. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini untuk apa fungsinya ya? Jadi nanti harus dijelaskan ya, harus dipahami, baca LKPD dan baca modulnya ya. Hilang. Aduh. Dari sini aja ya Bapak Ibu. Dan ini dari Baik, perhatikan dengan cermat. Sebelum menggunakan kamera untuk merekam, pastikan Anda mengikuti standar operasional prosedur kamera. Prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melakukan set atau adjustment kamera terlebih dahulu. Nah, hal ini dan untuk memperoleh hasil pengambilan gambar yang baik atau maksimal. Baik. Nah, di video ini menggunakan alat bantu apa? Report. Ya, Tripod. betul sekali ya. Jadi sudah menggunakan alat bantu tripod ya, cuma ini versi yang Tripod. besar gitu ya. Nah, ini cara mengoperasikannya ya, harap diperhatikan baik-baik. Dapat hasil 1920 kali 1080 dengan 25 frame per second untuk settingan Full HD Power. 1920 kali 1080 dengan 24 frame per second untuk Full HD Cinematography. 1280 kali 720 dengan 50 frame per second untuk settingan HD Power. Ya, jadi seperti itu ya, ada 3 settingan sesuai dengan kebutuhan ya. Tadi sudah paham ya, ada berapa tuh settingannya. 640 kali 480 settingan SD 4:3 atau untuk layar televisi. Pastikan settingan rasio Anda sesuai dengan kebutuhan video yang diinginkan. Kedua, Nah, ini harus diperhatikan nih. Siapa yang sudah baca modul? Apa itu exposure? Ya, itu betul. exposure. Exposure secara sederhana dapat diartikan sebagai pencahayaan kamera untuk mendapatkan gambar yang normal agar tidak gelap atau under exposure dan tidak terlalu terang atau over exposure. Maka harus diperhatikan langkah-langkah berikut ini. Setting aperture atau diafragma. Aperture digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa. Dengan memperbesar atau memperkecil ukuran lensa, ketika ada sedikit cahaya pada adegan, Anda dapat membuat aperture yang lebih besar. Ini disebut membuka lensa atau membuka iris. Sebaliknya, jika terdapat banyak cahaya pada adegan, Anda dapat menggunakan aperture yang lebih kecil. Ingat, saat nambah kecil menandakan bukaan diafragma besar yang akan membuat over exposure. Perhatikan ya, tuh itu exposure cara kerjanya seperti itu ya. Akan membuat under pressure. Pada kondisi cahaya seperti di video ini, digunakan f 5,6 untuk gambar yang normal. Setting shutter. Nah, ini shutter speed ya. Siapa yang tahu apa fungsi shutter speed? Nah, itu ya betul. Mas Maman betul. Shutter speed itu fungsinya ya. Kita lihat videonya, kita lanjutkan. Cara penggunaannya kurang lebih sama. Sensor atau panel atau bagian yang ada di dalam kamera untuk menangkap cahaya. Semakin cepat kecepatan shutter speed, maka semakin sedikit cahaya yang masuk, dan semakin lamban kecepatan shutter speed, semakin banyak cahaya yang masuk. Oke, jelas ya. Semakin cepat cahaya, semakin cepat kecepatannya, maka makin apa cahayanya? Ya, betul. Seperti itu. Pada contoh gerakan
pemilihan seperti ini, lebih baik Anda gunakan shutter speed yang tinggi agar tampak lebih jelas gerakan ayunannya, yaitu kisaran 1/50 atau 1/1000. Saat Anda mengatur shutter speed, Anda harus mengingat kembali fungsi dan cara kerjanya. Selanjutnya, setting ISO. Nah, siapa yang sudah tahu tentang ISO? Apa itu kepanjangannya ISO? Ya, itu betul. Ya. ISO, International Organization for Standardization. ISO menentukan tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya, sehingga semakin tinggi nilai ISO, maka sensor akan semakin peka terhadap cahaya, meski dengan resiko meningkatkan noise pada video, atau semakin besar angka ISO Anda, semakin terang atau overexposure dengan resiko noise. Sebaliknya, semakin kecil angka ISO Anda, semakin gelap atau underexposure. Ini adalah hasil video normal yang diharapkan exposure dari ketiga settingan utama, yakni aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, ada white balance ya. Selain ketiga hal utama tadi, yang perlu Anda perhatikan lagi adalah white balance. White balance-nya bisa pakai yang otomatis ya, bisa atau setting manual sesuai kondisi keadaan ya. Betul Mas Maman, luar biasa. Anda bisa gunakan auto white balance. Daylight digunakan untuk cahaya siang hari. Shade untuk warna lebih berkuningan. Cloudy untuk warna sedikit mendung normal. Tungsten untuk warna bluish atau kebiruan. White fluorescent light, kemudian flash dan custom. Anda bisa menggunakan pilihan warna white balance sesuai tema adegan yang Anda. Sampai sini paham ya pengertiannya ya tadi. Paham, Pak. Jangan lupa atur fokus kamera. Fokus adalah pengaturan lensa yang tepat pada jarak tertentu. Fokus kamera juga terkait dengan atau bidang jalan. Kita dulu Hitung dulu. di mana objek-objek di depan dan di belakang objek utama tampak dalam fokus. Seperti pada gambar Dia situ. agar objek Oke, tampak ya. dengan background dan foreground blur, Anda dapat melakukan setting exposure tadi. Terakhir, jangan lupa cek audio. Pastikan audio terdeteksi di dalam kamera dengan melakukan cek level audio. Sudah. Nah, untuk videonya tadi sudah jelas ya tutorialnya seperti apa, bagaimana cara mengatur aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, untuk setiap kelompok silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sambil memperhatikan LKPD-nya. Gambar yang ini kita pakai simulasi ya, boleh pakai handphone masing-masing, boleh. Yang nggak punya internet silakan sharing dan berbagi ya. Silakan buka situs yang sudah ada di LKPD. Nah, bagaimana? Ya, siap ya, perhatikan ya bagaimana LKPD-nya bisa dilihat masing-masing. Oke, nah di LKPD ini bagaimana caranya dengan menggunakan simulasi tadi mengambil gambar foto di sini pesawat supaya si baling-baling ini bisa terambil dengan jelas. Apa settingan apa yang pas untuk bisa mengambil gambar baling-baling ini dengan jelas. Nah, sebelum kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, akan Bapak contohkan satu ya. Kan dicontohkan satu. Ini akan dicontohkan, misalnya tadi kan dijelaskan bagaimana settingan aperture, settingan shutter speed, dan settingan ISO. Misalnya kita akan mulai di 5.6. Ini settingan standar dari bawaan kamera ya. Ininya di 125. Dan kita pakai ISO di 800. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah sama atau belum? Nanti kalian coba sendiri ya untuk menentukan apa yang ada di LKPD. Gambarnya ini menggunakan settingan berapa sih pasnya gitu. Wah, ternyata baling-baling yang kita ambil dengan settingan yang tadi tidak dapat, berbeda dengan yang ada di LKPD. LKPD-nya bisa
di download juga ya di Google Form ya, sudah dikirim ke grup. Jadi bisa Ya Pak, baik. dicek di situ bagaimana disesuaikan. Nah, jadi yang tadi, nah di sini gambar yang ini gimana biar jelas. Dan perhatikan juga sebelum menggunakan kamera, perhatikan nih, apakah indikator lampu menyala, apakah filter lensa sudah terpasang yang tadi alat bantunya. Kalau emang itu butuh apa lagi, silakan nanti diisi. Ini ya, nanti diisi di sini. Settingan berapa yang pas, aperture-nya, shutter speed-nya, dan ISO-nya untuk mengambil gambar yang dari sini. Silakan setiap kelompok melakukan simulasi dengan handphonenya masing-masing dulu. Saya akan berkeliling ke kelompok Mas Maman dulu. Ya, baik, kelompok Mas Maman, apa kesulitannya ini? Itu Pak, saat saya bla 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 itu. Oh, siap. Ini begini caranya ya, atur settingannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, biar lebih jelas saya juga bawa nih kamera. Kamera aslinya nih ya, kita samakan dengan kamera yang itu nih, lihat. Bagaimana? Ya, bagaimana nih? Nah, ini settingnya seperti ini. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak. Kali ini sekarang ke kelompoknya Mbak Isti. Kelompok Mbak Isti, apa kesulitannya? Sudah dapat belum gambar yang diharapkan sesuai LKPD? Sudah Pak, Settingnya di sudah. sini. Sudah ya? Iya. Sudah, siap. Jadi di aperture berapa? Sekian, Shutter Pak. speed-nya berapa? Oh, siap, betul. Pinter nih, udah mulai bisa. Berarti siap ya menggunakan kamera aslinya ya. Saya udah punya kamera, Pak. Ya, kita pakai punya sekolah ini, pinjem ya. Ingat kalau nanti pinjemin, balikin ya buat tugasnya. Ya, siap. Oke, saya keliling lagi ke kelompoknya Mas Adeng. Gimana kelompoknya Mas Adeng? Bisa? Ini Pak, baling-balingnya kok ini nggak jelas kelihatannya gimana ya? Oh, itu. Ya, caranya taikannya dulu shutter speed-nya. Semakin besar angka ini artinya semakin cepat cara pengambilannya gitu. Artinya kalau diibaratkan mata kita berkedip ini sebanding dengan 1 kali berkedip itu dengan 60 second gitu. Semakin ke sini sekali berkedip itu dalam 1 detik bisa sampai 250 kali, nggak kebayang kan tuh. Cepatnya seperti apa gitu. Nah, kamera itu kurang lebih shutter speed kinerjanya seperti itu. Jadi di sini ada 1 banding sekian. Artinya apa? 1 kali dia berkedip durasinya kurang lebih seperti ini. Misal 1/250 second. Berarti 1 kali berkedip, dia bisa sampai 250 kali per secondnya. Luar biasa kan? Nah, kalau dapat benda yang lebih cepat lagi, artinya shutter speed ini harus ditingkatkan lagi. Tapi diimbangi juga. Iya, tapi harus diimbangi dengan settingan. Ini aperture-nya berapa, ISO-nya berapa? Karena kalau salah setting, misal di sini kita taikin di sini, ISO-nya rendah nih, hasilnya pasti gelap biasanya gitu. Tuh gelap, udah gak kelihatan dan gelap seperti itu ya. Jadi coba ya, silakan dicoba lagi pakai handphonenya. Iya Pak. Oke, kelompok Mas Riza ada kesulitan? Halo, kelompok Mas Riza. Oke, baik. Sekarang sudah bisa semua ya, sudah ketemu ya, di LKPD sudah terisi. Ya, ada. Sekarang kelompoknya juga sudah mulai praktek, jadi saya kasihkan ini kameranya, silakan dicoba. Dicoba-coba menggunakan kamera asli. Silahkan misalnya untuk mengganti baling-baling pakai apa? Bisa misalnya buku dijatuhkan dari atas, jepret kena enggak? Kalau enggak kena berarti apa yang kurang gitu ya. Seperti itu aja praktiknya biar simple, supaya enggak keluar-keluar gitu ya. Baik. Setelah selesai, nanti saya minta 1 kelompok terbaik. Di sini saya lihat kelompok Mas Adeng nih untuk memperagakan yang tadi ya, secara setting shutter speed, setting aperture, setting ISO ya. Jadi kelompok yang lain mohon memperhatikan karena Mas Adeng akan mempraktekkan nih cara mengoperasikan supaya dapat settingan yang seperti di LKPD tadi ya. Oke Mas, kelompok Mas Adeng silakan ke depan presentasikan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman kalau untuk mendapatkan gambar yang baik harus setting aperture-nya, shutter speed-nya, sama ISO-nya seperti ini, settingnya nih. Ini segini, ini segini. Nanti akan mendapatkan hasil
Ya, betul Mas Adeng. Paham semuanya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok Mas Adeng? Silakan berdiskusi. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Baik, sudah paham semua ya? Oke, jadi pada pembelajaran kali ini apa nih kesimpulannya? Kelompoknya Mbak Isti apa kesimpulannya kelompok Mbak Isti? Kesimpulannya untuk mendapatkan hasil terbaik pada pemotretan kita harus settingnya bla 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 begitu Ya, Pak. bagus, luar biasa, benar ya. Jadi untuk melakukan pemotretan dengan hasil maksimal, kita harus melakukan setting pada 3 elemen utama yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Dan supaya lebih bagus karena gambar bergerak, kita menggunakan alat bantu fotografi apa supaya diam kameranya? Tripod. Ya, betul. Ya, itu. Betul. Oke. Nah, karena materi ini sudah selesai dan dipraktekkan, jadi materinya sudah finish ya. Nah, setelah ini saya ingin lihat nih hasil materi ini, pencapaian kalian udah sampai mana. Silahkan kalian isi. Di sini ada post test yang saya berikan ya. Jadi untuk mengukur nih pada pertemuan kali ini sampai mana kemampuannya gitu ya. Silakan diisi post testnya. Masih ada waktu setengah jam sebelum pulang. Silakan diisi 15 menit. Bla bla bla. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke. Sekarang LKPD-nya, ketua kelompok silakan kumpulkan ke depan LKPD-nya. Sekalian hasil post testnya yang tadi di Google Drive diisi juga, jangan lupa ya. Yang itunya juga dikumpulkan. Oke, setelah mengumpulkan ini, post testnya ternyata, wah luar biasa. Hasil dari kelompok Mas Adeng ini 100% benar. Yes, alhamdulillah. Biasa, aplaus untuk kelompok terbaik. Sisanya rata-rata hanya salah satu, tapi alhamdulillah berarti KD pada hari ini sudah tercapai ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mampu mengoperasikan, melakukan setting, dan menggunakan alat bantu pada kamera fotografi ini. Luar biasa, terima kasih banyak kalian belajar dengan serius. Akhirnya apa yang kita ingin gapai bersama ternyata bisa ya. Terima kasih. Nah, karena ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Karena kedepannya materi yang akan kita bahas adalah mencari sudut pandang bagaimana cara mengambil kamera yang bagus, bagaimana cara memotret yang bagus, seperti itu ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Nah, saya jadi mengingatkan kembali nih untuk menjadi fotografer profesional nantinya nih yang tadi cita-citanya itu emang perlu latihan yang banyak. Karena seorang fotografer profesional itu nggak luput dari seringnya latihan ya. Memang modalnya besar, kita harus punya kamera sendiri. Tapi kalau ada handphone, pakailah handphone dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi saya ingatkan kembali untuk materi ini, kalian sudah bisa dengan hasil post test yang bagus-bagus, artinya KD-nya sudah tercapai, nilai kalian juga udah di atas KKM semua, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, silakan dirapihkan modulnya, alat prakteknya semuanya dirapihkan, kita bersiap pulang kalau sudah selesai. Oke, Mas Adeng sebagai ketua kelas, kita aplaus dulu untuk semuanya. Beri sambutan untuk semuanya bahwa kita pelajaran sudah selesai. Terima kasih. Silakan disiapkan untuk pulang supaya kita selamat semuanya. Baik, Pak. Silakan Mas Adeng, pulang, disiapkan. ya, baik. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam berjarak ya. Hati-hati, tetap jaga protokol kesehatannya karena sedang meningkat COVID-nya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Oke, Pak Gito sudah beres ya.